Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Ya, semoga nikmat iman dan Islam ini bisa kita pertahankan ya, sehingga ketika akhir hayat kita kembali kepada Allah masih dalam fitrah, yaitu dalam keadaan iman dan Islam. Sebelumnya selamat datang kepada bunda-bunda yang baru bergabung. Mudah-mudahan ini adalah satu kebaikan ya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi ketika kita hadir di satu tempat ya, di situ ada amar ma'ruf nahi munkar, di situ ada dibacakan Al-Quran, di situ ada diterangkan ayat-ayat Allah, maka disitulah banyak Allah turunkan kebaikan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini bawakan satu keberkahan tersendiri. Salawat serta salam sebagai kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah kajian kita sudah sampai di ayat 30 ya. Jadi kenapa kita perlu mentadaburi Al-Quran? Agar kita tahu ya, selama ini kita baca Al-Quran tapi mungkin baru sebatas membaca ya, belum tahu artinya, maknanya, atau ini ayat cerita tentang apa yang diinginkan oleh Allah lewat ayat ini. Nah, inilah perlunya kita mentadaburi Al-Quran ya. Jadi alhamdulillah walaupun seminggu sekali minimal kita sudah melangkah lebih maju ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya tidak hanya sebatas membaca, tapi kita melangkah sedikit lebih maju itu dengan mentadaburi Al-Quran, sehingga kita paham apa yang kita baca, kita tahu maknanya. Ayat 30 ya, di sini Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kita lihat satu kata ya. Nah, sebelum kita masuk di ayat 30, biasa kita sedikit mengulang ayat sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, ayat sebelumnya, terutama di ayat 28 ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, di ayat ini Allah gambarkan bagaimana engkau ingkar, kaifa takfurun ya, bagaimana engkau ingkar ya, padahal kata Allah di sini wa kuntum, kamu amwat ya, kamu dulunya mati, fahyakum, lalu Allah hidupkan ya, terus sumayumitukum ya, kemudian Allah matikan, sumayuhyikum, kemudian Allah hidupkan, sumailahi turja'un, dan kemudian Allah akan kembalikan kita kembali kepada Allah. Jadi kaitannya dengan ayat 30 ini adalah bahwa di ayat 30 menegaskan kembali ya, mengingatkan kita kembali ya, akan hakikat manusia, akan hakikat diri sendiri gitu. Bagaimana kita ingkar ya, bagaimana kamu ingkar kata Allah ya, padahal dulunya kamu nggak ada, lalu Allah ciptakan, Allah matikan lagi ya, Allah hidupkan lagi ya kan, dan Allah kembalikan ya di asalnya kembali kepada Allah. Nah, di ayat 30 menegaskan kembali ya tentang penciptaan. Tadi kan suruh merenungi tentang dirinya, gimana
kamu ingkar ya, sedangkan kamu dulu nggak ada gitu kan. Disuruh merenung siapa nih kita ini sebenarnya. Nah di ayat 30 ini Allah ceritakan pertama kali mulanya penciptaan manusia. Kita lihat di sini ayat 30, wa id qala, dan ingatlah ketika wa id qala rabbuka lil malaikati. Ya, jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Jadi ayat ini juga merupakan satu bentuk penghargaan ya kepada Bani Adam ya, belum diciptakan tetapi namanya sudah disebut di depan para malaikat. Ya, ini satu keutamaan ya manusia atau anak Adam ya. Padahal Allah belum menciptakan wujudnya, tapi namanya disebut di hadapan para malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaika, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ard, hendak menjadikan fil ard di bumi khalifah. Nah, jadi sebelum diciptakan Nabi Adam, ini kalau kita dilihat di kitab Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir di sana disampaikan bahwa dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas ya berkata yang pertama kali tinggal di bumi itu adalah jin. Ya disampaikan di kitab kitab tafsir Ibnu Katsir ya dari disampaikan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya yang pertama kali tinggal di bumi adalah jin ya, dan jin itu membuat kerusakan ya, saling bunuh ya, saling menghancurkan ya. Terus Allah turunkan iblis pun sama, saling membunuh, saling menghancurkan ya, sehingga Allah turunkan Nabi Adam. Nah begitu juga di riwayat lain masih di kitab Ibnu Katsir ya, ini dari Ibnu Abi Hatim ya, dari Abdullah bin Amr bahwasanya yang pertama tinggal di bumi sebelum Nabi Adam ya, sebelum Nabi Adam diturunkan sebelum Nabi Adam diciptakan ya, di bumi itu sudah dihuni ya oleh siapa ya, oleh di kitab Ibnu Katsir diterangkan oleh jin dan anak-anaknya gitu ya. Nah itu sekitar 2000 tahun diceritakan di kitab ini ya, 2000 tahun sebelum diturunkannya Adam di bumi itu ada jin dan anak-anaknya, dan sama pekerjaannya membuat kerusakan ya. Lalu Allah turunkan malaikat ya untuk memerangi mereka, mengusir mereka ke gunung-gunung ya, ke pulau-pulau di tengah lautan ya, diusir-usirin gitulah ya. Nah itulah kita kembali ke sini ya, bahwasanya Allah akan mengutus ya atau mengutus seorang khalifah ya, menjadikan khalifah di bumi itu berupa manusia yang di sini disebutkan adalah Nabi Adam ya. Jadi khalifah itu sendiri yang kita dengar itu kan khalifah pemimpin ya, seperti disampaikan dalam kitab Ibnu Katsir juga oleh Qurtubi, yang dimaksud khalifah itu adalah pemimpin ya. Inilah yang dijadikan dalil perlunya mengangkat pemimpin gitu ya, sebagai yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara ya, itu diperlukan adanya pemimpin. Kita sering dengar ya istilah khalifah diartikan dengan pemimpin. Tapi juga ada berpendapat bahwa khalifah itu kan berasal akar kata itu khalfun. Khalfun itu artinya yang terbelakang gitu. Nah kalau yang terbelakang berarti ada yang di depan gitu kan. Nah jadi masuk nggak dengan cerita tadi? Masuk ya, sebelum Nabi Adam diturunkan sudah ada kehidupan itu tadi, bangsa jin ya. Nah ini artinya terbelakang. Nabi Adam berarti setelahnya
para jin tadi gitu ya. Jadi khalfun itu artinya terbelakang, yang datang kemudian. Berarti kalau datang kemudian berarti sebelum Nabi Adam berarti ada kehidupan, ada makhluk. Nah, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir ini yang disebut dengan makhluk sebelum Nabi Adam adalah para jin. Qalu, mereka berkata, ya, mereka itu siapa yang dimaksud? Para malaikat. Ya, para malaikat, ya. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan may yufsidu fiha, orang yang merusak di sana, wa yasfikul dima, dan menumpahkan darah. Nah, artinya malaikat menyaksikan tadi kehidupan sebelum Nabi Adam, ya, yaitu para jin tadi yang disampaikan di kitab Ibnu Katsir tadi, ya, yang mereka saling membuat kerusakan, saling membunuh, ya, saling menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika, bertasbih memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikan namamu. Ya, jadi ini sebenarnya bukan protes ya, tapi benar-benar satu kalimat pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak, ya, jadi bukan protes sebenarnya. Malaikat kan makhluk Allah paling taat gitu kan, sami'na wa ata'na gitu kan. Tapi ini adalah kembali kita ke dalam kitab Ibnu Katsir. Di sini sebenarnya ada hikmah, ya, ada hikmah yang malaikat itu tidak ngerti, ya, kenapa Allah itu menciptakan manusia, ya, yang akan dijadikan khalifah. Nah, ini malaikat karena nggak ngerti, jadi benar-benar nanya apa hikmahnya gitu. Apa hikmahnya Allah menciptakan manusia dijadikan khalifah? Padahal kata malaikat, kami ini sudah taat, ya, sudah melaksanakan perintah Allah, ya, sudah bertasbih, ya, memujimu, gitu kan. Kenapa akan menciptakan makhluk yang akan buat kerusakan? Nah, malaikat ini benar-benar nggak ngerti hikmahnya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di kitab tafsir ini, apa hikmahnya? Hikmah Allah menciptakan khalifah. Di sini diterangkan ya, bahwasanya dengan Allah menciptakan khalifah di bumi, maka di sana akan Allah utus juga para nabi, ya. Jadi hikmah ini lebih besar dari rasa kekhawatiran yang yang dikhawatirkan oleh para malaikat yang merasa khawatir akan timbul kerusakan di bumi, gitu kan. Nah, ini hikmahnya lebih besar. Apa hikmahnya? Ya tadi, ya, Allah akan mengangkat para nabi, mengutus para rasul, gitu kan. Dan juga dari mereka akan lahir orang-orang yang soleh, orang sidik, ya, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah, ahli zuhud, para wali, orang-orang baik. Nah, ini hikmahnya, ya. Hikmah Allah menciptakan atau mengutus khalifah, ya, di bumi, ya, dan malaikat tidak tahu. Makanya pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan membangkang atau pertanyaan iri, tapi benar-benar nggak tahu, gitu kan. Padahal di sini ada hikmah yang lebih besar dari sekedar apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Nah, lalu Allah jawab, qala, dia berfirman, ya Allah, dia Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, ya. Jadi sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tadi hikmah tadi, ya. Ada hikmah yang Allah lebih tahu, ya, apa yang malaikat sendiri tidak tahu, ya. Artinya ada hikmah yang Allah harapkan, ya, dengan adanya penciptaan
makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah akan lahir di sana, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang soleh, dan disitulah fungsinya Allah utus juga para rasul dan para nabi. Ayat selanjutnya, wa 'allama, dan dia ajarkan Adam. Ya, jadi Allah mengajarkan Adam asma akullaha, nama-nama benda semuanya. Ya, jadi ini juga satu bentuk keutamaan ya yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ya, yaitu diajarkannya Nabi Adam dengan benda-benda semuanya. Jadi semuanya, dari jenis hewan, jenis manusia itu sendiri, ya, langit, bumi, dan semuanya, baik yang tercipta ataupun yang belum tercipta, ya, orang yang sudah diciptakan dan orang yang sebelum diciptakan Allah ceritakan, ya, dengan tentunya dengan ilmu Allah, ya. Bagaimana mungkin dengan waktu yang singkat Nabi Adam mampu, ya, menjelaskan, ya, beribu bahkan bermiliar jenis-jenis benda yang Allah suguhkan di depannya. Nah, jadi Allah mendatangkan, ya, macam-macam. Di sini disebutkan dia Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui Nabi Adam, ya, diajarkan Allah, ya, dengan nama-nama benda semuanya. Artinya Allah yang menghadapkan di depan Nabi Adam itu benda-benda, jenis benda-benda semuanya, ya, dari jenis manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan langit dan isinya, bumi dan isinya. Nah, itu semuanya tersebut oleh Nabi Adam. Tentunya dengan izin Allah, ya, bisa menyebutkan satu persatu dengan begitu singkat. Nah, tentunya ini tadi, ya, bagaimana mungkin dengan waktu yang sekejap tapi mampu menyebutkan nama-nama benda yang jumlahnya sekian banyak. Nah, tentu ini mudah bagi Allah, gitu kan. Summa aradahu, kemudian dia perlihatkan, ya, alal malaikat, kepada para malaikat. Ya, jadi setelah Allah datangkan di hadapan Nabi Adam benda-benda yang banyak tadi, dan Nabi Adam diajarkan oleh Allah, ya, sehingga mampu menyebutkannya satu persatu. Lalu Allah menyuguhkan atau memberikan kepada malaikat itu, di depan para malaikat itu, benda-benda tadi yang tadi disebutkan oleh Nabi Adam. Di hadapan malaikat. Faqala, seraya berfirman, ambiuni bi asma'iha, ya, sebutkan kepadaku benda ini semua. Nah, ya, jadi setelah Allah datangkan di hadapan para malaikat tuh nama-nama benda, coba sebutkan, gitu kan, ya, sebagaimana Allah menyuruh kepada Nabi Adam, bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin, ya, jika kamu yang benar, ya. Jadi ketika Allah sudah menyuruh Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda dan Nabi Adam mampu atas izin Allah, lalu Allah menyuruh Nabi Adam untuk malaikat menyebutkan nama-nama benda yang disebutkan oleh Nabi Adam. Nah, tapi apa jawabnya di sini? Qalu, mereka menjawab, ya, para malaikatnya, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa, ya, ma alam tanah, ya, selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, beginilah harusnya, ya. Jadi bukan satu kehinaan, ya, ketika kita ditanya dan kita tidak tahu, jawab nggak tahu, bukan satu kehinaan, gitu, ya. Ya, sebagaimana tadi malaikat ditanya suruh nyebutin, nggak tahu, ya, maka apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat menyadari, ya, tidak ada yang
malaikat tahu kecuali Allah memberitahu, gitu kan? Maka ketika tidak mampu menyebutkan nama-nama benda tadi, ya, karena memang tidak dikasih tahu oleh Allah, maka bertasbih qalu subhanaka, ya, maha suci Engkau, ya, yang tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, itulah salah satu adab juga, ya. Jadi ketika kita tidak tahu, ya jawabnya tidak tahu, ya. Atau kalau bahasa dokternya wallahu alam, hanya Allah yang tahu, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah ngaji ditanya ini jawab ini, padahal jawabannya tidak berdasar. Nah, itu kan bahaya juga, ya. Jadi bukan satu kehinaan, ya, ketika kita ditanya masalah sesuatu, kita tidak jawab, bilang saja nggak tahu, ya. Tahu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Lanjut, innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, al-hakim, ya, maha bijaksana. Ya, jadi begitulah Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, ya. Jadi walaupun malaikat tadi tidak bisa menyebutkan, ya, karena Allah maha tahu, tapi Allah juga maha bijaksana. Ayat terakhir, qala, dan Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepadaku bi asmaihim, nama-nama itu. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Falamma, setelah dia Nabi Adam, amba'ahum, menyebutkan bi asmaihim, nama-namanya, ya, ketika Allah menyuruh dan dilaksanakan oleh Nabi Adam menyebutkan nama-nama sebagaimana apa yang disuruh Allah, ya. Qala, dia berfirman, ya, Allah berfirman, alam aqul, bukankah telah aku katakan kepadamu ini bahwasanya aku a'lamu ghaibas samawati wal ard, ya, mengetahui rahasia langit dan bumi, ya. Jadi di sini Allah menyampaikan bahwasanya sungguh Allah itu mengetahui, ya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, ya. Jadi yang di langit 7 lapis langit, ya, beserta dengan isinya, ya, mengetahui bumi beserta isinya dan kehidupan antara langit dan bumi beserta isinya, Allah maha tahu. Qala, dia berfirman, alam aqul, bukankah aku telah katakan ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Nah, tadi saya ulang balik, ya, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui, ya, ghaibas samawati wal ard, rahasia samawat, ya, rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma, dan aku mengetahui ma, apa tubdu, apa yang kamu nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, ya. Jadi karena Allah maha tahu, ya, di sini Allah katakan, ya, Allah maha tahu apa yang kamu nyatakan. Artinya dinyatakan ini malaikat tadi kan menyampaikan, ya kan, di ayat sebelumnya, ya. Di sini ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, ya, di sana, ya, yang menumpahkan dan juga menumpahkan darah. Artinya Allah mengetahui, ya, bahwasanya apa yang diucapkan sebagaimana malaikat tadi mengucapkan, ya. Apakah kamu akan menciptakan orang yang akan buat kerusakan, ya.
Itu yang terlihat gitu kan. Tapi juga yang tersembunyi di sini dikatakan. Jadi wa'lamu ma, dan aku mengetahui apa tubduna yang kamu nyatakan. Artinya malaikat tadi menyatakan kan. Malaikat tadi kan berkata di ayat 30 ya, bahwasanya malaikat mengatakan apakah engkau akan menciptakan orang yang akan buat kerusakan. Nah, ini yang terlihat gitu kan. Tapi juga wa ma kuntum, dan apa yang kamu taktumun, sembunyikan. Nah, kalau kita lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, yang disembunyikan ini artinya di antara malaikat itu ada iblis. Nah, ini yang tersembunyi dari sifat iblis, sikap iblis ya, yang tersembunyi yaitu adanya ketidaktaatan iblis kepada Allah. Ya. Jadi yang dimaksud ayat ini wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, bahwa Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan. Artinya apa yang dinyatakan oleh malaikat secara nyata, secara mengutarakan pendapat, ya, mengutarakan pertanyaan, ya. Tapi juga ada yang kamu sembunyikan, Allah tahu apa yang disembunyikan, yaitu pernyataan iblis, ya. Yang di antara malaikat itu ada iblis yang iblis itu menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah. Nah, ini menurut kitab Ibnu Katsir. Ya. Jadi inilah ya hikmah ya penciptaan malaikat, penciptaan Nabi Adam ya, yang malaikat tidak ketahui, sehingga seakan-akan malaikat kenapa sih nyiptain manusia, kenapa nggak kita aja, para malaikat aja yang dijadikan khalifah ya, itu seakan begitu gitu ya, bukan membangkang tapi kan nanti jadi bikin kerusakan ya, bikin fitnah gitu kan. Nah, tetapi tadi sekali lagi itu adalah hikmah, bahwasanya Allah punya ketika Allah berkehendak cuma dua kata ya, kaf dan fa, kun fayakun ya. Jadi ini mudah bagi Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti ada hikmahnya ya, sebagaimana tadi disampaikan hikmahnya diciptakannya Nabi Adam sebagai khalifah ya, yang ditakutkan oleh malaikat adanya kerusakan dan sebagainya, ternyata lebih besar lagi hikmahnya ya, penciptaan Nabi Adam yang dijadikan khalifah di atas bumi. Ya, baik, itu saja beberapa ayat, 4 ayat ya, 4 ayat pada kesempatan ini ya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi, pertanyaan-pertanyaan ya. Mudah-mudahan dengan 4 ayat ini bisa kita ambil hikmahnya ya, ambil pelajaran ya, sehingga kita bisa menemukan ya satu hikmah yang membuat kita semakin takwa kepada Allah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.